Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bulan di channel Belajar Menyenangkan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan, itu ternyata ada beberapa faktor penyebab dari gangguan pencernaan tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan berserat. Nah, makanan yang berserat itu penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Nah, faktor penyebab yang kedua yaitu pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk menyerap makanan, asam lambung akan mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Nah, yang ketiga anak-anak, makanan dan minuman yang tidak bersih. Beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri atau virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Jadi anak-anak kalau memilih makanan itu dalam keadaan yang bersih ya. Sebelum dimasak silahkan dicuci dahulu dengan air mengalir. Dan setelah matang diusahakan dalam keadaan yang tertutup agar tidak dihinggapi oleh lalat. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat atau unsur-unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan unsur-unsur mineral lainnya. Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung bibit penyakit. Nah, anak-anak, fungsi dari makanan itu antara lain sebagai penyedia bahan bakar atau sumber energi, sebagai pembangun tubuh, dan sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Sekarang kita akan belajar tentang zat-zat dan peranannya di dalam tubuh. Yang pertama, kita ada karbohidrat. Ya, karbohidrat secara umum adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O yang dihasilkan dalam reaksi fotosintesis. Anak-anak, sebagai pengetahuan, karbohidrat itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari satu gugus gula, memiliki rasa manis dan mudah larut dalam air. Yang kedua yaitu diskarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula, rasanya manis dan juga mudah larut dalam air. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula, tidak berasa dan sukar larut dalam air. Sumber dan fungsi dari karbohidrat. Ya, fungsi dari karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, dia mengatur metabolisme tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang keempat,
sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Anak-anak bisa menemukan sumber karbohidrat dari padi, gandum, ubi jalar, talas, ketela, kentang, jagung, sagu, dan lain-lain. Pencernaan pada karbohidrat itu karbohidrat mengalami proses hidrolisis di dalam mulut, lambung, dan usus dengan hasil akhir berupa glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diserap melalui dinding usus halus dan dibawa ke hati oleh darah. Kandungan pada makanan yang kedua yaitu berupa lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan benzen. Molekul lemak terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, sebagai pengetahuan ya, pengelompokan lemak berdasarkan komposisi kimianya. Ada lemak sederhana, ada lemak campuran, dan ada derivat lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh, yaitu bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh. Umumnya berwujud padat pada suhu kamar dan berasal dari lemak hewani. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh, yaitu bersifat esensial dan umumnya bersifat cair pada suhu kamar. Berasal dari lemak nabati. Fungsi dari lemak yaitu membawa zat-zat makanan yang esensial. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, pelindung alat-alat tubuh yang lunak dan melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Yang keempat, sebagai bahan penyusun membran sel. Yang kelima, penahan lapar karena pencernaan lemak membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, contoh dari sumber lemak yang pertama adalah lemak nabati. Kita dapat temukan di kelapa, kemiri, dan kacang-kacangan. Yang kedua, pada lemak hewani kita bisa temukan pada daging, telur, dan lain sebagainya. Pencernaan lemak terjadi di usus karena usus mengandung lipase. Saat lemak memasuki usus, empedu mengeluarkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Penyerapannya terjadi di usus halus. Yang ketiga adalah protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian tubuh setelah air. Protein terdiri dari 1 atau lebih polimer. Anak-anak bisa dilihat ya, ada macam-macam asam amino atau protein. Ada yang esensial, ada yang non-esensial. Fungsi dari protein yaitu mensintesis substansi-substansi penting seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Yang kedua, dia mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur tubuh mulai dari sel, jaringan, hingga organ. Yang ketiga, memacu dan berpartisipasi dalam berbagai reaksi kimia dan biologis, atau bisa disebut biokatalisator. Selanjutnya, menyeimbangkan cairan dalam tubuh, asam dan basa karena bersifat amfoter. Berfungsi sebagai sistem buffer atau penyangga pH yang efektif, menyediakan energi dan membantu mengatur kemampuan tubuh mendetoksifikasi zat-zat asing. Nah, sumber protein bisa didapat dari protein hewani yaitu daging dan telur, dan protein nabati bisa berasal dari kacang-kacangan. Pencernaan pada protein terjadi di lambung oleh enzim pepsin dan
usus oleh tripsin. Anak-anak, protein dibantu oleh enzim pepsin, dia akan menjadi asam-asam amino. Yang keempat adalah mineral, merupakan substansi anorganik dan pada umumnya ditemukan dalam bentuk ion. Dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada mineral makro, contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sebagainya. Mineral makro ini adalah mineral yang lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua ada mineral mikro, contohnya mangan, seng, tembaga, kobalt, dan lain sebagainya. Nah, mineral mikro ini lebih sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Nah, anak-anak, berikut macam-macam unsur mineral yang bisa kalian pelajari, mulai dari natrium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya, fungsi dari masing-masing unsur mineral, akibat kelebihan dan akibat kekurangannya, serta kalian bisa mendapatkannya dari apa saja atau sumber yang bisa kalian dapatkan. Anak-anak, selanjutnya adalah vitamin. Nah, vitamin adalah senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologis yang lain bagi makhluk hidup. Ada jenis vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Untuk lebih mudah, kalian bisa menyingkatnya dengan nama vitamin AD ya, biar lebih mudah mengingatnya. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu adalah selain vitamin A, D, E, dan K. Bisa vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, dan vitamin C. Anak-anak, ini adalah contoh-contoh vitamin yang bisa larut dalam air. Dan vitamin-vitamin yang bisa larut dalam lemak. Silahkan kalian pelajari, lihat fungsinya dan akibat kekurangannya, dan bisa diambil dari sumber mana saja. Ya, yang keenam yaitu air. Air merupakan komponen utama protoplasma dan berperan penting dalam metabolisme sel. Tubuh membutuhkan minimal 2,5 liter air per hari. Fungsi dari air sendiri adalah sebagai pelarut beberapa jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik dalam sel, mengangkut makanan ke jaringan tubuh, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagai reaksi kimia dalam tubuh, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif itu ada bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan penyedap. Nah, kalian harus hati-hati dengan makanan yang kalian konsumsi. Harus berasal dari zat adiktif yang alami. Contohnya, bahan pewarna. Kalian bisa menggunakan kunyit, buah bit, daun suji, ataupun buah bayam untuk memberikan warna pada makanan kalian. Nah, untuk bahan pengawet, kalian bisa menggunakan gula atau garam. Kok bisa sih Bu, gula dan garam digunakan sebagai bahan pengawet? Kalian pernah makan ikan asin? Nah, itu dia diawetkan dengan menggunakan garam. Jadi, ikan segar yang diawetkan dengan menggunakan garam itu bisa bertahan lebih lama daripada ikan segar. Yang ketiga yaitu bahan penyedap. Bukan micin ya anak-anak ya. Bahan penyedap yang digunakan dalam makanan itu lebih baik kita menggunakan dari gula, garam, merica, daun salam, dan lain sebagainya. Supaya apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu lebih sehat. Nah, anak-anak,
Sekian yang dapat Bulan sampaikan. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton di channel Belajar Menyenangkan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan.